bekerja sekilas men-sharingkan apa yang kami ketahui, yang kami alami, dan apa yang kami kerjakan dari awal kami mulai beternak 2007 hingga saat ini. Sudah melalui proses, kami sudah melakukan fattening, breeding juga, dan juga melakukan beberapa importasi untuk jenis unggulannya. Dan kami juga telah melakukan kemitraan, baik kemitraan secara individu yang di dalam suatu klaster besar, maupun juga kemitraan yang didukung oleh grup. Itu sekilas dari biodata saya. Oke. Pada intinya adalah sempat kita diberitahu bahwa ada diskusi mengenai manajemen farm. Walaupun saat ini di tempat kami ada manajer farm, juga ada koordinator kandang dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah manajer farm ini gampang-gampang sulit mencarinya, menemukannya, maupun juga membentuknya. Karena apa? Karena kadang-kadang sumber daya manusia ini seringkali pada waktu bersinggungan dengan temannya, mereka diangkat sebagai pimpinan utama di dalam suatu farm, itu kalau nggak ownership-nya kuat sekali, akan lebih sering resign pada waktu mereka ada semacam tekanan dari teman-temannya bahwa Anda bukan pemilik farm aja kok ribet sih, mesti harus begini, harus begitu gitu. Nah, akhirnya resignnya lebih cepat daripada yang harusnya kita kepingin mereka bekerja lebih lama. Ya, itu salah satu kendala beberapa manajemen itu sering pindah-pindah kerja ataupun sering resign di satu tempat ya. Nah, hari ini kita sedikit memberi gambaran bahwa tugas dan jawab manajer farm sesuai dengan pandangan kami adalah beliaunya harus bisa menguasai manajemen kandang, manajemen pakan, manajemen cash fund, manajemen produksi. Walaupun di dalam manajemen produksi itu sebenarnya juga harus memonitor manajemen kandang, karena kalau pada waktu kita dalam produksi tidak melihat perkandangnya bagaimana, pakannya bagaimana, dan cash flow-nya bagaimana juga berhasil. Ya. Nah, untuk manajemen kandang yang paling penting seorang manajer itu harus bisa mengawasi dan membangun hubungan dengan SDM internal dan lingkungan eksternal kandang. Kadang-kadang kalau arogansi yang terlalu tinggi sesama temannya, ya banyak pekerja keluar karena bentrok untuk sesama pekerja ya gitu ya, ataupun juga dengan lingkungannya karena kurang bisa bergaul dengan suasana lingkungan sehingga tidak kondusif. Seringkali kadang-kadang peternakannya di demo dan sebagainya, bukan karena salah ownernya, tapi kadang-kadang salah manajer atau pengurus di suatu tempat itu tidak bisa mengondisikan dari sosialnya sekitarnya gitu. Menangani berbagai tugas administrasi, saya bilang berbagai tugas, kadang-kadang harus juga membuat pembukuan, harus juga mengabsen stok dan sebagainya, menyiapkan dan mengatur budget produksi. Nah, ini yang paling penting bagi investor, karena tanpa adanya suatu budget produksi yang tepat, suatu peternakan itu bisa merugi, bukan merugi malah buang-buang uang dan menyia-nyiakan waktu, karena dari awal produksi sudah rugi sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tahu alur produksi dan sebagainya dengan budget produksi yang tepat, maka untung rugi bisa diatur dari awal. Terus mengatur pembelian sapronat, jadi dari ternaknya, pakannya, bahan pakannya, maupun juga peralatan obat-obatan dan lain-lainnya. Dan ini yang paling penting bagi kami sebagai investor, harus memastikan profitabilitas yang maksimum, semaksimal mungkin. Maksimum itu kadang-kadang juga untung sedikit juga dianggap maksimum dibandingkan dengan tidak untung, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah manajemen pakan. Nah, manajemen pakan ini kita harus bisa mengawasi dan memastikan produksi dan ketersediaan. Kita bicara ketersediaan, maka kalau kita bicara breeding ataupun fattening, itu pakannya kan ada dua, entah pakan hijauan, entah pakan konsentrat. Kalau tidak ada kontinuitas yang mendukung kegiatan itu, maka produksinya juga kurang bagus, sehingga tidak bisa menghasilkan nilai produksi yang maksimal dan keuntungan yang maksimal. Berkoordinasi secara intensif dengan ahli nutrisi pakan ternak. Kalau kebetulan manajer peternakannya kurang menguasai, hanya